Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan tetap sehat, ya, tetap semangat dan tetap mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang energi dan perubahannya. Subtema 2 yaitu tentang perubahan energi. Pembelajaran pertama dan kedua. Nah, kita lihat bahwa energi itu tidak dapat diciptakan oleh manusia, ya. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi itu hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, bagaimana perubahan energi itu terjadi? Nah, bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Yuk kita pelajari bersama, ya. Nah, perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Kemudian Lani bertanya kepada ibunya, bagaimana kompor itu dapat menyala, Bu? Nah, jawab ibunya bahwa kompor dapat menyala itu karena ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor ini adalah minyak tanah dan gas, ya. Artinya ada kompor gas. Nah, energi pada minyak tanah dan gas ini adalah energi kimia. Minyak tanah ini, ya, diserap oleh sumbu kompor, kemudian sumbu kompor ini disulut, ya, dihidupkan dengan api hingga menyala. Nah, pada saat kompor menyala itu terjadilah yang namanya perubahan energi kimia menjadi energi panas. Awalnya kompor itu kalau tidak kita kasih api, ya, dia tidak akan menyala. Nah, setelah kita kasih api, kita sulut, kita hidupkan, ya. Nah, dia akan berubah. Yang tadinya energinya awalnya energi kimia sehingga berubah menjadi yang namanya energi panas. Nah, saat kompor gas menyala juga, ya, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, perubahan energi ini juga terjadi di dalam tubuh kita, ya, dalam tubuh manusia. Karena kenapa? Karena makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Artinya apa yang kita makan itu merupakan sumber energi kimia, ya, di dalam tubuh kita. Nah, makanan yang kita makan itu nantinya diolah menjadi sari-sari makanan, ya, yang ada di dalam anggota tubuh kita. Nah, sari-sari makanan ini diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh kita dapat bekerja. Misalnya mata, kemudian mulut, kemudian tangan, kaki, ya, dapat bekerja karena adanya energi. Adanya kita makan, ya. Ketika kita makan, maka tubuh kita ini akan bergerak, ya. Ketika kita makan berarti kita memperoleh energi. Nah, kemudian apa yang kita makan itu nanti diolah oleh anggota yang ada di dalam tubuh kita ini dan itu akan menjadi energi, ya. Nah, sehingga dengan energi inilah kita akan bergerak. Nah, energi gerak, ya, itu dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Ketika energi gerak tubuh ini, ya, energi gerak tubuh kita ini berasal dari energi kimia pada makanan, ya. Dimana tubuh yang selalu kita gerakkan ini dengan teratur itu akan terjaga kesehatannya. Nah, perubahan energi ternyata bukan hanya di dalam tubuh manusia, ya. Jadi perubahan energi kita ini bukan hanya terjadi di dalam diri kita, tapi perubahan energi ini dapat dilihat dari peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Jadi peralatan yang kita gunakan sehari-hari yang ada di rumah itu juga ada nanti perubahan energinya. Mari kita pelajari, ya, perubahan energi apa yang pertama. Nah, yang pertama ada namanya perubahan energi listrik, itu menjadi energi panas. Jadi peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Jadi kita bisa melihat mungkin di rumah kalian, ya,
ada setrika listrik. Nah, setrika listrik ini saat kabel setrika itu diberi aliran listrik, nah seketika itu energi listrik ini berubah menjadi energi panas. Jadi energi listrik berubah menjadi energi panas. Itu contohnya setrika listrik ya. Dan ada juga rice cooker atau penanak nasi ya. Nah, penanak nasi ini sama. Awalnya kalau kita belum aliri dengan aliran listrik ya, kita colok kabelnya, itu belum ada energinya. Tapi ketika kita colok kabelnya dari energi listrik, dia akan berubah menjadi energi panas. Itu rice cooker ya. Nah, sekarang yang kedua adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, perubahan energi listrik menjadi gerak ini contohnya adalah kipas angin. Sistem kerjanya sama ya. Nah, ketika kipas angin belum kita colok kabelnya ke aliran listrik, berarti dia belum bergerak. Tetapi ketika kabelnya kita colokkan ke dari energi listrik, maka seketika kalau kita hidupkan ya, kipas angin ini akan bergerak sendirinya ya. Nah, itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Sama juga dengan blender ya. Nah, jadi blender untuk menghaluskan atau untuk membuat jus ya, menghaluskan bumbu begitu ya. Nah, blender itu juga sama. Jadi ketika dia belum dialiri listrik ya, maka blender itu tidak akan bergerak. Tetapi ketika dialiri listrik, maka ini akan berubah menjadi energi gerak ya. Kemudian yang ketiga ya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas itu mungkin di awal tadi sudah ya. Jadi ada kompor minyak tanah, kemudian ada kompor gas ya. Kita bisa melihat sebelum kompor itu diisi dengan minyak tanah, kompor dinyalakan dengan api, maka timbullah panas. Nah, energi panas itu kita dapat memasak ya, kemudian menggoreng ikan. Nah, itulah peristiwa perubahan energi kimia menjadi energi panas ya. Nah, kemudian yang keempat adalah perubahan energi gerak itu menjadi energi bunyi. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi ini ketika seseorang kita melihat bermain alat musik, misalnya drum ya, bermain drum ya, kemudian kentongan ya yang dipukul awalnya tidak berbunyi ya, tetapi ketika kita melakukan perubahan energi gerak, kita gerakkan itu ya, drumnya, pentungannya kita pukul ya, dia akan berubah menjadi yang namanya energi bunyi. Itu contoh perubahan energi ya. Jadi perubahan energi listrik menjadi panas, kemudian perubahan energi listrik menjadi gerak, energi gerak menjadi energi bunyi, kemudian masih banyak yang lainnya ya. Nah, sekarang kita sangat bersyukur ya dengan adanya energi ini ya, dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan energi ini ya. Itu salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup ya. Nah, energi ini merupakan nikmat Allah ya, yang berguna untuk kelangsungan hidup kita. Semua orang ya, setiap manusia itu berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak menggunakan energi tersebut. Tetapi jangan lupa kita juga memiliki kewajiban terhadap energi tersebut ya. Nah, kita wajib menggunakan energi dengan bijak ya. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat.
Nah, berikut adalah contoh bagaimana seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya misalnya ada seorang guru ya, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar, kemudian ia mencurahkan tenaga agar muridnya menjadi cerdas dan terampil ya. Nah, karena apa? Karena guru ini berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga dengan misalnya ada seorang petani ya. Seorang petani ini ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga, kemudian energi digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah, di mana di bawah terik matahari yang menyengat dia tetap bekerja. Kenapa? Karena petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus ya. Banyak membutuhkan padi, orang-orang ya, setiap manusia membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup, untuk makan begitu ya. Kemudian padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu kita makan. Nah, seperti yang terjadi sekarang ya. Kemudian contoh lainnya mungkin anak-anak yang soleh dan soleha ya, dimana bagaimana kita memanfaatkan energi kita sudah dengan cara belajar dengan baik ya, dengan tekun, kemudian melaksanakan pelajaran ya dengan baik begitu ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa menggunakan energi untuk hal yang berguna itu merupakan kewajiban kita ya. Tetapi jangan sampai kita menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya kita lihat contohnya tenaga seorang yang kuat. Ada seorang yang kuat itu digunakan misalnya untuk berkelahi ya. Nah, ini berarti tidak menggunakan energi secara maksimal ya. Artinya ada energi ya berguna untuk dimanfaatkan untuk kesehariannya, tetapi digunakan untuk berkelahi misalnya ya. Kemudian energi bunyi dari radio misalnya, ada radio digunakan untuk mengganggu orang lain yang lagi sedang istirahat mungkin ya. Kemudian ada energi panas api misalnya, bukan digunakan untuk hal yang baik tetapi digunakan untuk main petasan ya. Nah, itu berarti tidak menggunakan energi secara sebagaimana mestinya ya. Jadi kita harus menggunakan energi dengan sebaik mungkin ya, agar supaya energi ini bisa bermanfaat baik untuk kita, kemudian untuk masyarakat di sekitar kita. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin hari ini cukup pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ya, menambah pengetahuan bagi kita bagaimana terjadinya perubahan energi itu, dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan energi itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang bisa kita pelajari hari ini dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.